Salam, saya Sujiwo Tejo, Presiden Cianjukers seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Karena waktu Pilpres pertama di negeri Cianjukers, saya berhadapan dengan kotak kosong, lalu diubah menjadi berhadapan dengan boneka, calon boneka. Rakyat tidak percaya pada demokrasi, lalu dipilihlah aku menjadi Presiden Cianjukers seumur hidup. Di dalam negeri Cianjukers, peraturan sederhana, kalau sampai ada anak yang jomblo seumur hidup, maka bupatinya saya pecat. Karena tidak boleh ada yang jomblo. Orang jomblo itu orang yang sombong karena menyangka bahwa semua persoalan bisa dihadapi seorang diri. Terima kasih. Lo bingung ya ngeliat orang bingung? Namanya juga warung baru buka. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Apalagi lo, umat Nabi. Kan, Bib, dakwanya nanti dulu, Bib. Kita take bumper dulu ya. Yah, ganggu lo. BTB, roll! Halo. Assalamualaikum. Manajer bisnis Juventus. Saya mau pasang logo Warung Madura di jersey Anda itu. Di depan. Berapa ya budgetnya? Oh, mahal ya? Ya sudahlah, saya pasang di Persatuan Sepak Bola Madura aja lah kalau gitu. Juve mahal. Yuk, assalamualaikum. Susah kerja sama orang Itali nih. Soalnya saya dapat berita nih, bukan Warung Madura. Ternyata raja toko kelontong di dunia itu warung Korea. Film Korea, musik Korea, warung juga Korea. Banyak sekali PR Warung Madura. Sekarang spesial. Ternyata BTB spesial Warung Madura swasta ini sudah ada penonton. Halo semua. Serius loh, ini bukan kru loh. Ini ada penonton langsung loh. Dia langsung nonton loh. Gila. Dan terlihat sekali syar'i semua penontonnya. Bukan sobat lock on. Bukan kaum onat, terlihat sekali ya. Itulah bedanya Warung Madura swasta dengan login. Salam. Wah, Beb. Wah, Tejo. Ya Salam. Wah, ini. Warung Madura swasta. Warung Madura swasta, Pak. Nyindir saya ini. Enggak, Pak. Madura swasta. Monggo, Pak. Situ Bondo. Bondowoso. Bukan Madura Pulau. Yang asli itu Pak Mahfud ya. Pak Mahfud MD. Pak Iya. Mahfud MD itu Iya. Madura Negeri. Tretan Muslim itu Madura Negeri. Madura Negeri. Kita Madura swasta, Pak. Tadi saya telepon dengar itu memang pasang di klub Madura aja kan ada MU. Ada MU, Madura United. Warungnya di Pamekasan kan. MU Madura United. Itu bisa Madura United, bisa Muslim United, ya. Iya. Karena orang Madura tuh identik banget dengan Islam ya, Pak. Iya, dan ada lagunya kan Madura MU. Apa, Pak? Ngapote wala jara etanga. Lagu Madura. Lagu Madura. Berarti Jo, ini, Pak, apa? Saya nggak ditawarin kopi dulu. Oh, boleh ini. Siap, boleh. Iya. Belum apa-apa. Adab sudah kena. Nanti Gimana, kita. Pak, sorry, ngomong-ngomong soal warung Madura. Sekarang lagi tren. Ternyata hanya warung Madura yang nggak pasang CCTV. Kemarin aku dari Jogja aja ya, di Jogja di ini. Nggak pakai CCTV, nggak ada CCTV. nggak ada. Tapi ternyata ada CCTV-nya. Celurit. ada bener. Iya, ada cuman celurit di dinding gitu. Iya. Wah, ini CCTV-nya ya. Makanya berani buka 24 jam. Iya. Macam-macam di celurit. CCTV. Dan ini, Pak, iya. Kalau CCTV itu cuman bukti. Ini nggak ada ya? Nggak ada. Itu. Nggak ada. Nggak ada ini, Pak. Apa? Jadi kalau CCTV kan orang belum tentu takut masih. Karena CCTV paling cuma jadi bukti ke pengadilan. Nanti di pengadilan ya bisa begini dan begitu lah. Nah, kalau celurit itu simbol bahwa macam-macam saya yang tangani sendiri. Tetapi berarti calon-calon, tapi ini bukan ngajari jelek ya, Beb ya. Calon-calon pencuri belum tahu filsafat celurit. Apa tuh, Pak? Celurit itu hanya dipakai untuk dua hal.
rebutan air di sawah, melindungi istri. Iya. Itu baru carok kan. Jadi kalau cuma ngambil makanan nggak dicelurit. Lo bener kan? Celurit carok itu hanya rebutan air, terus martabat tentang istri. Harga diri. Biasanya istri, kemudian guru bahaya. Ngenyek guru. Iya, ngenyek guru, ngenyek istri, kemudian ngenyek ibu atau mama. orang tua, mama. Mama. Makanya itu sebenarnya celurit itu agak aneh, Bah. Kalau ada orang ngelihat celurit itu takut, ngelihat orang bawa celurit itu takut. Padahal kalau saya lebih takut ngelihat orang bawa HP. Kenapa? Karena bawa HP, sorry ya. Bawa HP gini. Bawa HP gini. Saya lebih takut daripada orang bawa celurit. Kenapa? Karena kalau orang bawa celurit itu mentok dia cuma bisa membunuh nyawa orang. Terus? Atau melukai badannya. Tapi kalau HP ini bisa membunuh karakter orang. Dan melukai hatinya, Mbak. Berarti HP sama dengan cinta. Kenapa? Bisa membunuhmu. Kata Bob Marley. Tapi saya kan sering nonton Ludruk. Di Ludruk kecil itu ada cerita legend Madura namanya Pak Sakera. Pak Sakera itu yang mendukung kuli-kuli tebu waktu itu untuk melawan Belanda. Kemana-mana bawa celurit, sorry. Kalau sudah Pak Sakera keluar, Pak Sakera, tapi masa Pak Sakera bawa HP? Pak Sakera. Kalau celurit. Kalau Sakera 4.0 mungkin bawa HP. Kamu macam-macam saya sepil. Itu lebih membunuh. Karena gini, Pak. Kalau kita dibunuh karena celurit, dan kita tidak salah, maka kata Tan Malaka dari dalam kubur, suara kita justru makin terdengar. Tapi kalau kita gak salah, dibunuh pakai spilan di medsos, itu dari dalam kubur juga gak bisa apa-apa kita. Karena karakter kita udah dibunuh. Bahkan sejarah aja gak bisa nyelamatin kita, Pak. Oke. Jadi itu, saya lebih takut orang kemana-mana itu bawa HP daripada bawa celurit. Karena kan celurit itu sebenarnya seperti keris, ya Pak. Enggak, celurit lebih canggih. Saya selalu bilang orang belajar filsafat itu ke Yunani. Salah, filsafat kan dimulai dari tanda tanya. Apapun ditanyakan, agama dipertanyakan. Bagi kita udah biasa ditanyain. Maka lahirlah filsafat. Enggak. Orang filsuf pertama itu orang Madura. Karena senjatanya aja tanda tanya. Senjatanya aja pertanyaan. Pemerintah, semua orang takut pada pertanyaan kan. Oh iya. Kenapa kita nggak sejahtera? Kenapa ada Freeport, ada nikel, kok kita takut kan? Iya. Kenapa harus ada Tuhan? Kenapa harus ada Tuhan? Ustadz Habib Kiai itu. Apa betul kata Pak Mahfud MD orang Madura itu bahwa kalau tidak ada korupsi maka orang Indonesia nganggur pun minimal tiap bulan dapat gaji 20 juta. Iya. Kalau nggak ada korupsi. Itu pertanyaan-pertanyaan. Kenapa Pak Mahfud bilang begitu? Iya, gitu kan. Celurit. Oh gitu. Tapi maksud saya, Pak, sama kan? Itu sebagai simbol kebudayaan, simbol kejantanan yang seperti keris ya, nggak di acara-acara pernikahan orang Jawa. Kan biasanya mempelai laki-lakinya bawa keris, atau kalau di Yaman itu bawa pisau kecil gitu kemana-mana, atau bawa, bahkan kalau di Yaman itu bawa senjata api. Itu kalau ada nikahan atau hal-hal yang menggembirakan itu ditembakkan ke atas sebagai simbol selebrasi. Iya. Jadi tidak untuk menyakiti, tapi justru untuk membahagiakan orang lain. Jadi untuk perayaan-perayaan gitu, Pak. Berarti sama dengan kondom. Kenapa? Jadi selama ini kan kita mengikuti filsafat padi. Iya. Makin berisi makin menunduk. Kondom itu makin berisi makin tegak. Tapi berarti itu sebaliknya, Pak. Tapi tegaknya bukan untuk kebahagiaan diri sendiri, untuk membahagiakan sesama. Itu filsafat. Berarti sama yang dar-darnya untuk kebahagiaan bersama kan? Iya. Bahkan tegaknya itu bukan hanya apa ini? Pistol apa kondom? Yang kondom. Kondom. Kondom itu bahkan bukan hanya untuk berkembang menjadi baik, tapi berkembang biak. Iya. Tapi bukan berkembang baik doang. Tapi kenapa diprotes ketika diserahkan ke anak-anak remaja?
Ini juga pertanyaan kan ada kontrasepsi gratis di bagian ada yang protes itu katanya mendukung pergaulan bebas malah. Satu sisi penguasa beranggapan bahwa ini untuk perlindungan. Mengamankan. Tapi kan ada perbedaan-perbedaan. Iya. Iya. Kalau menurut Mbak Tejo, kenapa tuh? Saya datang ke sini tidak mau ngomongin kondom, saya mau ngopi. Kopinya dulu. Kalau menurut saya, Pak ya, seharusnya yang dilindungi itu jauh sebelum orang melakukan pergaulan bebas, bukan saat orang sudah melakukan pergaulan bebas. Negara seharusnya hadir bukan di kamar pasangan yang mau melakukan pergaulan bebas, jauh lebih dulu seharusnya hadir agar orang itu tidak sekamar. Oke. Seharusnya ya. Negara hadir sejak dini. Sejak dini. Sehingga kemudian tidak perlu mengantisipasi di hilir. Karena kan pemerintah. Tapi sebagai Habib, orang Arab itu kan bahasanya rinci detail. Jatuh cinta aja macam-macam sampai akhirnya mawaddah. Iya. Itu cinta yang di kita kurang lengkap kan. Bahasa Arab sangat-sangat lengkap. Sangat lengkap kan. Cinta ada 17 kalau nggak salah. Itu mawaddah itu terakhir. Mahabbah, mawaddah, rahmah itu cinta. Nah, penggunaan kata hadir nggak cocok. Masa negara harus hadir sebelum kumpul kebo atau apa? Negara kan tuan rumah. Tuan rumah masa hadir gitu loh. Iya, seharusnya selalu hadir, Pak. Selalu nggak usah diminta hadir. Kalau negara hadir berarti negara nggak ada. Suruh datang. Oke. Beb tolong hadir di nikahin anakku. Oh iya. Berarti sampean bukan tuan rumah dong, sampean tamu. Oke. Salah, Beb. Berarti memang negara harus tuan rumah. Menjadi tuan rumah bagi bangsa ini. Sebelum mereka kumpul kebo. Iya. Gitu. Jadi seharusnya lebih awal lagi. Lebih awal lagi. Kalau hadir kan berarti dari gak ada menjadi ada. Hadir kan mereka udah mau kumpul kebo terus Assalamualaikum. Iya. Ini gak boleh. Gak boleh, itu gak boleh. Kalau negara hadir, kos-kosannya sendiri itu walaupun kosong itu sudah ada negara. Iya, seharusnya. Kita mau kita udah mau itu malu. Iya. Kenapa? Cuma ada kasur, enggak. Ini ada negara di sini. Kalau yang hadir justru untuk merepotkan justru penjajah ya, Pak. Dia hadir dan kemudian merepotkan. Bahkan dia hadir hanya untuk pajak. Iya, untuk pajak, untuk pajak. Untuk hal-hal yang merepotkan kita justru. Kenapa orang naik ini logika Madura? Kenapa orang Madura paling terakhir pakai helm? Kenapa itu? Orang mana? Karena lupa ini saya sebab kalau jatuh kena kepala kamu mati. Lupa ini kan nyawa-nyawa saya sendiri, Pak. Kepala saya. Kepala saya. Ternyata bagi orang Madura, kalau orang kecelakaan sampai mati, nanti berkurang pembayar pajak. Dan orang Madura biasanya kalaupun nggak pakai helm itu di zaman dulu dia pakai peci gini, pakai kopiah gini, karena yang selalu hadir dalam hidup dia itu adalah Allah yang mengajarkan tentang agama itu, bukan berat. utamanya negara. Iya. Karena orang Madura itu pokoknya apapun yang terjadi Allah itu nomor satu. Dia jual sate paling enak nomor 2 di dunia. Terus? Karena nomor 1 itu Allah. Jadi dia nggak berani klaim nomor 1 itu nggak berani. Bagi orang Madura yang nomor 1 itu cuma Allah itu. Dan orang Madura selalu di depan. Oh iya. Itu yang ekonomi kita katanya dijajah oleh kelompok tertentu atau apa enggak. Orang Madura itu ya. Di sini ada showroom Mercy, Baby Benz atau showroom apalah. Mobil yang bagus BMW apa. Orang Madura di depannya jualan salak. Siapa yang kaya coba? Kan yang di depan. Betul. Bahkan sekarang orang Indonesia, Pak ya. Orang Indonesia itu sekarang gembar-gembor untuk boikot Starbucks. Karena dianggap berafiliasi dengan Israel. Orang Madura itu sudah dari dulu bukan hanya boikot tapi melawan Starbucks. Dia jual Starling di depan Starbucks. Starbucks keliling itu kopi dan kata dia kok bisa kamu beli di dalam padahal mahal, padahal di sini ini murah. Iya betul. Dan yang paling konsisten orang Madura, Starling itu kalau di Bundaran HI kan memang keliling naik sepeda kan? Iya. Starbucks keliling kan? Iya. Itulah contoh yang konsisten. Polisi nggak konsisten. Nggak keliling. Bukan. Iya polisi. SIM keliling itu nggak keliling. Nggak keliling.
Katanya keliling gimana ini gitu loh. Wah, jangan lupa Listio Sigit bagaimana kalau sama. Oh iya. Namanya SIM keliling gitu keliling. Beneran. Pak Jafar, siapa? Udah habis. Ayo. Iya. Kita sampai lari-lari soalnya keliling. Iya. Tengah siapa namamu? Vicky, SIMmu kapan habis? Dia terus keliling. Iya seharusnya. Ini SIM keliling tapi berhenti. Iya. Bahkan orang Madura tuh saking kelilingnya ke tempat-tempat yang dilarang dia keliling gitu. Dia kejar-kejaran sama polisi. Dia keliling tuh. Tapi Enggak, ini guyon ya. Guyon, bercanda. Pak Listio Sigit jangan disinggung walaupun ada benernya. Enggak, maksudnya Listio Sigit ini mungkin polisi di Zimbabwe di mana ya. ada juga kan, mungkin yang namanya Listio Sigit. Ya. Kenapa kelakar itu kita jadi obrolin di sini? Karena orang Madura itu sangat identik dengan kelakar ya, Mbak Tejo. Bahkan Mbak Tejo nulis buku judulnya Kelakar Madura buat Gus Dur. Oh ya, awal-awal 2000-an Gus Dur udah meninggal waktu itu, saya minta izin Inayah. Iya. Inayah bahkan ngasih pengantar. Boleh nggak nama bapak aku pakai untuk Kelakar Madura buat Gus Dur? Kenapa harus kelakarnya ke Gus Dur? Kok nggak ke Mahfud gitu? Kan Gus Dur bukan orang Madura. Kan dia lebih tinggi dari Pak Mahfud. Dia gurunya Pak Mahfud. Gurunya Pak Mahfud. Pak Mahfud kan mengakui juga. Tapi maksudnya kenapa milih Gus Dur, Pak? Kan maksudnya bukan orang Madura Gus Dur tuh. Karena sering banget dia pakai logika Madura. Sama ini juga Gus Dur yang istighosah, yang ngadain itu polisi. Kemudian di istighosah itu kan dibacakan ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim. Terus polisinya bisik-bisik ke kiainya, Kiai ini yang ngundang bukan Qadim, polisi. Jangan ya Qadim terus gitu, ya polisi juga. Qadim itu yang tegak, yang berdiri ya. Iya, yang berdiri. Yang mau berdiri kan. Jadi itu juga Gus Dur ketika ditanya, Gus, katanya yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu bukan Ismail. Karena dalam beberapa riwayat memang yang disembelih itu Ishak. Karena di Quran tidak disebut nama siapa yang disembelih, Ismail atau Ishak. Kemudian kata Gus Dur, gak usah ribut. Toh ujung-ujungnya sama-sama gak disembelih. Itu pakai logika Madura. Iya, karena di logika Madura itu terlalu banyak pertengkaran tanpa persoalan. Jadi kita bertengkar, tapi kita gak tahu sebenarnya persoalannya ini apa. Bahkan kalaupun tahu, kesalahpahaman aja, bukan inti dari persoalannya. Berapa banyak itu orang yang misalnya anak-anak yang tawuran itu, yang di belakang itu bahkan nggak tahu tawuran ini karena apa gitu. Dia ikut-ikutan aja mukul-mukul. Kita banyak belajar dari orang Madura, betul. Iya, dari orang Madura. Nah, jadi di Madura itu kan ada juga orang-orang selalu berdebat. Orang filsafat itu kan nyebelin kan, walaupun nggak senyebelin Rocky Gerung kan gitu. Tapi enggak, aku berteman. Maksudnya nyebelin dalam tanda kutip. Kalau kita enggak, dia usil lah bahaya. Kalau kita enggak punya ini, punya rasio ini, pasti marah sama Rocky gitu. Kan kata Margaret Thatcher, orang Perdana Menteri Inggris, wanita besi itu, jangan marah kalau lawan debatmu emosional pada kamu. Itu menunjukkan bahwa dia sudah kehilangan rasio untuk menjawabmu. Gitu. Nah, balik lagi ke Rocky. Ya, aku ngomong apa tadi soal apa? Ya, ini apa orang Madura. Oh, orang Madura. Karena ada perdebatan. Nggak usah kita menyebut Tuhan yang Maha Esa. Ada perdebatan gitu. Begitu kita menyebut Tuhan yang Maha Esa, berarti ada Tuhan yang tidak Maha Esa. Itu sudah jadi satu. Gitu loh. Gitu loh. Begitu kita sebut Tuhan yang Rahman Rahim, ya Tuhan yang Rahman Rahim, berarti ada Tuhan yang tidak Rahman Rahim, gitu loh. Logika Madura yang menyelesaikan, gitu loh. Kalau kita nyebut Tuhan yang Maha Esa, bukan berarti ada Tuhan yang tidak Maha Esa. Itu satu kesatuan. Itu logika Madura. Betul. Justru itu logika Madura itu banyak membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sebenarnya masalah utamanya adalah kok ini dipermasalahkan. Padahal ini bukan masalah. Makanya itu untungnya Rocky tidak pernah tinggal di Madura. Kalau Rocky Gerung pernah tinggal di Madura sedetik saja, jadinya dia sudah sadar bahwa tidak setiap hal dimasalahkan gitu loh. Gitu loh. Emang kalau Rocky Gerung tinggal di Madura sedetik aja. Jadinya Ki Rocky.
Kenapa nama kamu Rocky Gerung? Emang ada Rocky yang tidak gerung? Iya, gitu. Gitu. Jadi yang bener gerung apa gerung? Nah, gitu kan. Iya. Tapi kan orang Madura, aduh lah sudah lah pokoknya Rocky gitu. Iya. Ya kan? Gitu. Bahkan orang Madura itu bisa saling berkomunikasi hanya dengan satu kata. Misalnya. Anu. Anu ki? Oh. Maleta anu ki? Jadi tolong anukan ya biar gak anu itu. Nanti kalau anu itu secara hermeneutik menunjukkan bagaimana orang Madura itu saling akrab sehingga bahasa itu tidak dibutuhkan lagi untuk ngomong. Iya. Karena kan tahapan-tahapan cinta gitu. Awalnya masih panjang ngomong, kamu dari mana, saya mencintai kamu. Tapi pada ujungnya udah gak pakai kata-kata. Iya. Itu dari mata aja, bahkan dari getaran hati itu cukup sudah. Wah. Kan iya. Dalam itu. Kalau ini maksudnya nyindir penguasa. Oh enggak. Artinya maksud Beb Jafar kan kalau penguasa itu tanggap nggak perlu sampai demo kayak Agustus kemarin itu. Oh, iya. Yang sampai 22 kota kalau punya lebih. sensitivitas itu gitu. ya. Maksudnya gitu. Enggak ke sana. Gitu. Enggak ke sana kalau saya. Terus maksudnya kemana? Maksudnya itu bahwa orang itu kalau masih perlu banyak bahasa itu berarti tidak ada cinta. Makanya saya sering bilang, Beb, dalilnya Maulidan itu apa? Pecinta itu gak butuh dalil, sudah. Cocok. Pecinta itu gak butuh dalil. Tirulah Habib, baru ketemu perempuan jam 4 sore. Jam 7 udah nikah. Ketemu jam 5. Ketemu jam 5 sore. Jam 6 kan? nikah. Jam 6 nikah. Itu pun kepotong maghrib. Kalau gak kepotong maghrib 5/4 nikah. 5/4 nikah. Tapi itu bener. Cinta nggak perlu dalil. Saya sering bilang ke anak-anakku yang perempuan, kalau suatu hari kamu seneng sama si A dan bapak nanya kenapa kamu seneng sama dia, kenapa kamu pengen menikah sama dia, dan kamu bisa jawab itu bukan cinta, terus apa Pak? Itu kalkulasi. Betul. Kenapa kamu menikah sama? Karena dia baik. Loh, nanti kalau dia nggak baik, suatu hari nggak baik, ditinggalin. Udah nggak ada kata-kata untuk cinta. Aku setuju. Betul. Kalau di Quran itu mawaddah itu cinta dalam pengertian yang tadi karena ini karena itu. Tapi kalau rahmah itu cinta tanpa ada alasan apapun. Jangan-jangan bangsa ini menjadi begini karena setiap orang yang menikah bukan karena cinta, tapi karena kalkulasi. Iya. Oh karena dia anaknya Anu. Oh karena dia orangnya baik. Ya namanya orang kan kadang-kadang ada nggak baiknya juga, Beb. Betul. Ya, suatu hari nggak baik, suatu hari marah-marah. Itu yang bikin saya, keberatan. Paling tidak mempertanyakan. Kenapa di bangsa ini carok itu dilarang? Oke, saya setuju carok dilarang. Karena ada unsur kekejaman di dalamnya, bahkan bisa membunuh satu sama lain. Tapi karena persetujuan, walaupun dengan persetujuan, carok itu tetap dilarang. Sedangkan perzinahan gak dilarang kalau ada persetujuan. Padahal carok itu mentok hanya menghancurkan satu generasi, yaitu orang yang sedang carok. Tapi perzinahan itu kan bisa menghancurkan generasi-generasi yang mungkin lahir dari itu. Carok lagi-lagi melukai fisik, perzinahan itu melukai hati. Saat setuju mereka berzina. Tapi kemudian ketika persetujuan itu hilang, makanya kalau di Islam, basic utama cinta itu adalah tanggung jawab, bukan persetujuan. Jadi pondasinya adalah tanggung jawab, bukan persetujuan. Tapi kalau menurut Rhoma Irama, basic utama cinta adalah taman. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berguna. Hai begitulah kata para pujangga. Taman, bagai taman tak berbunga. Coba. Ada hubungannya bagai taman tak berbunga. Ada hubungannya nggak sama bahwa cinta itu begitu? Taman bagai hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Betul. Cuman kan cinta tidak mesti dengan sesama manusia, tapi bisa cinta kepada Nabi, cinta kepada Tuhan.
Ngopi dulu, Beb. Berat soalnya, berat. Jadi gitu, Mbak, keberatan saya, Mbak. Kalau carok itu dilarang, bahkan karena sudah saling setuju, seharusnya perzinahan itu juga dilarang. Walaupun sudah saling setuju. Iya. Karena itu membahayakan. Oke. Jadi seharusnya bukan difasilitasi malah pakai kondom, malah seharusnya dilarang. Sebagaimana karena tidak ada tanggung jawab di dalamnya. Ya, tapi mungkin penguasa punya pertimbangan lain juga, Beb. Keadaan sudah langsung seperti ini, gitu. Keadaan sebetulnya kita sudah diajar untuk saling membenci. Kenapa kok masih banyak orang jatuh cinta? Pertanyaanku gitu. Coba Gabib. Coba. TV, orang ciuman disensor. Iya kan? Tapi orang demo, orang merusak pagar, orang melempar polisi melempar mahasiswa, perang Palestina, tidak disensor. Artinya kan sejak kecil kita diajarkan untuk anak-anak boleh melihat, tidak boleh melihat orang saling mencinta, tapi boleh melihat bahwa kita saling membenci. Saya selalu bilang kalau oke, aku setuju itu disensor cinta-cintaan, tapi yang fair, perang sensor juga, demo-demo sensor. Iya. Gitu supaya imbang. Karena sama-sama buruk efeknya. Ciuman nggak boleh, tapi demo boleh. Kan enakan ciuman ketimbang demo, Beb. Gitu. Bener gak sih? Bener. Tapi ciuman di blur. Sementara lempar-lemparan tawuran antar kampung nggak di blur. Iya. Kenapa itu, Pak? Ya sama dengan itu. Zina persetujuan. Gini. Kadang-kadang kita tidak pada esensinya yang dilarang. Carok, begitu ada persetujuan, nggak apa-apa. Gitu loh, atau perdamaian. Tapi perzinahan kan mau sama mau, tapi dibolehkan juga. Iya. Padahal seharusnya perzinahan itu walaupun sama-sama setuju, karena itu tindakan yang membahayakan dan tidak bertanggung jawab, seharusnya dilarang. Mungkin karena carok itu nyanyian malaikat, sementara zina adalah nyanyian setan. Ini seperti Roma Irama juga. Apa itu? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Terus aja. Itulah nyanyi perangkap setan. Itulah perangkap setan. Umpannya. Terus? Kesenangan. Mungkin bedanya itu. Tapi kenapa kita sudah diajarkan dengan kebencian setiap hari oleh omongan tetangga, oleh media-media, baik media konvensional maupun media sosial, tapi kita tetap mencinta karena fanafahtum fihi min ruhi. Karena kita diciptakan dengan cinta oleh Tuhan. Sehingga Dia yang selalu kokoh di dalam diri kita. Buktinya ketika kita lahir, nggak ada itu orang yang benci, nggak ada bayi yang benci kepada bayi lain hanya karena beda agama. Nggak ada bayi Persija benci ke bayi Persib. Nggak ada itu. Ya. Maksudnya Ridwan Kamil. Nggak ada itu. Nggak ada bayi. Aku enggak. Aku mau gini. Ridwan Kamil kalau punya bayi, nggak kira benci kepada Anies Baswedan. Yang mengajarkan bayi itu benci kepada Ridwan Kamil, kepada Anies Baswedan, kepada Pramono Anung, itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bukan diciptakan oleh Tuhan. Nggak gitu, Beb. Anies Baswedan dibatalkan sama Tuhan. Ya, agar Tuhan itu membuka kedok setiap orang. Tuh, tapi kan bangsa ini bangsa pelupa, Pak. Sekarang dibuka, oh iya. 2 tahun lagi lupa lagi. Justru itu kita harus ini logika Madura. Kita harus berterima kasih dikasih sifat pelupa. Kenapa? Supaya bisa makan. Kalau nggak tiap hari kita ingat waktu kita pup gitu loh, gitu loh. Iya. Kita nggak makan Beb, gitu loh. Gitu loh. Capek kita bangun makan inget itu. Ingat sedot dosa, sedot WC. Mau makan nggak jadi makan. Kenapa kita semua bisa buka warung, bisa makan? Karena kita lupa toilet. Bayangkan kalau 24 jam sehari kita ingat toilet. Nggak jadi makan. Cuman gini, Pak.
rasanya ya kalau makan itu nggak kira lupa kita. Makanya saya itu selalu mempertanyakan kenapa kita itu kalau ketemu pertama orang Indonesia itu nanyanya sudah makan apa belum. Padahal itu lebih beradab. Cak Nun pernah marah-marah. Bukan karena ini salah, tapi tidak beradab. Cak Nun capek-capek datang. Ini dia ngomong di forum. Datang ke suatu acara kan Cak Nun selalu naik darat itu kan. Senangnya naik mobil kan. Pasti capek kan. Iya. Tiap malam mayahan. Begitu datang ke panitia, pertanyaan pertama panitia, bukan sudah makan atau belum? Sudah sholat ya? Iya. Dia, aku wong Islam ya. Tapi itu nggak beradab pertanyaan itu. Buat tanya itu sudah makan atau belum? Iya, gitu. iya. Coba Habib datang ke rumahku. Jam 12 siang. Wah Habib. Assalamualaikum. Sudah sholat. Gitu loh. Bukan karena sholat itu nggak penting. Tapi sudah makan Habib. Iya, betul. Mau makan apa? Iya. Karena jangan berbicara tentang sholat kepada orang yang sedang lapar. Jangan berbicara tentang Tuhan kepada orang yang sedang lapar. Karena dia pasti akan marah-marah. Kasih dia makan dulu, baru kemudian obrolin tentang Tuhan. Maka dia akan mengesahkan Tuhan. Karena dia merasakan betapa cintanya Tuhan kepada dia, sehingga dia mendapatkan makan, bahkan bukan karena usahanya. Jadi, kalau itu Bah, itu setara dengan saya itu kalau kemarin di bandara datang ke Jakarta, kemudian ketemu orang. Dari mana, Bib? Dari Jogja. Subhanallah. Terus? Ini sekarang ada orang-orang yang begitu. Oke. Kan? Tentu subhanallah itu bagus, tapi diletakkan pada tempatnya. Kalau enggak, bahaya. Misalnya, contohnya, ada orang, ayahmu meninggal ya? Iya, subhanallah. Itu kan tidak pada tempatnya kan. Sehingga makanya ada aturannya dalam Islam. Subhanallah di mana, innalillah di mana. Nah, ini subhanallah. Naik apa, Bib? Ya naik pesawat. Subhanallah. Padahal di Al-Qur'an itu subhanallah itu digunakan oleh Allah ketika berbicara tentang Nabi Muhammad yang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, menggunakan buruk dalam waktu semalam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau cuman dari Jogja ke Jakarta naik Batik Air, maksudnya apanya yang subhanallah gitu. Itu semua orang bisa melakukan, tinggal buka aplikasi selesai. Itu dari Jogja ke bandara, ke Soekarno-Hatta. Ke Soekarno-Hatta. Sudah subhanallah. Sudah subhanallah. Nggak tepat ya. Iya, makanya kalau orang apalagi yang kalau saya dari sini gitu. Iya. Terus pindah ke sini. Dari mana, Mbak? Dari situ. Subhanallah. Iya, itu dia, Pak. Itu Maksud saya kadang orang itu ketika dia baru merasakan agama, kemudian dia berlebihan. tentang subhanallah aku boleh nanya nggak, Bib? Katanya ada kiai juga yang mengatakan bahwa subhanallah itu konteksnya kalau sesuatu buruk terjadi, misalkan diumpat atau apa gitu loh. Tuhanmu itu sorry, perceraian lah, God lah gitu. Subhanallah gitu katanya begitu. Tapi kalau sesuatu yang agung ya itu Masya Allah. Bener nggak? Ya itu mungkin tafsir sufistiknya ya akan seperti itu. Karena tidak ada sesuatu yang keluar tentang Tuhan kecuali tetap indah. Betapapun orang menghina Tuhan, itu tetap indah. Ya, karena itu kalau penghinaan, Beb, Tuhanmu itu God kecoa lah. Ya. Subhanallah gitu loh. Baru subhanallah gitu. Tapi kalau sesuatu yang mengagumkan, Masya Allah gitu. Iya. Saya kan sering dulu ambil rapot anak gitu. Itu ibu kalau rapotnya bagus, subhanallah. Aku udah bukannya harus Masya Allah gitu kan. Gitu loh, Beb. Iya, artinya segala sesuatu itu kalau secara hukum ya dia ada peletakannya. Innalillah itu kalau kena musibah atau kematian. Tapi pada akhirnya apapun yang terjadi kita bisa berucap innalillah karena semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semua tetap bahwa ketunggalan itu hanya milik Allah. Nah, kalau yang tadi, yang soal perjalanan itu kata saya ngobrol apa tuh tadi?
Perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, itu kan subhanallah ya. Itu. Enggak, sebelum itu yang Mbah Tejo bilang, enggak, ini soal orang nanya makan itu. Sudah makan. Itu menurut saya agak problematik, Pak. Karena orang enggak kira lupa makan. Karena makan itu sesuatu yang inherent dalam tubuh kita, yang selalu diingatkan. Orang nggak perlu ditanya, sudah makan. Karena sudah ada perut yang selalu mengingatkan ketika kosong bahwa kamu butuh makan. Bahkan akan dipaksa pada titik tertentu kamu disuruh makan. Yang tidak mengingatkan kalau kosong, itu adalah pikiran. Pikiran itu kalau kosong, nggak ngingetin kita bahwa, pikiranmu sudah kosong. Makanya kalau kita pertama ketemu, seharusnya yang ditanya memang sudah sholat. Sudah baca buku. Sudah baca Quran, sudah baca Injil. Karena pikiran kalau kosong itu nggak ngasih tahu. Kalau perut kosong itu ngasih tahu. Jadi seharusnya nggak perlu diingatkan. Tapi jadi nggak sopan. Kalau sudah sholat, nggak sopan. Kenapa? Secara adab. Pertama, sudah makan. Pasti pertanyaan pertama itu yang diharapkan orang. Iya kan? Iya, pasti harapannya itu. Iya. Sebenarnya titik utamanya kan bukan pada pertanyaannya, tapi penyiapan makannya. Jadi seharusnya nggak usah tanya. Jadi intinya begini, ada banyak hal-hal yang secara esensial sebetulnya sopan, tapi nggak sopan ketika diucapkan. Iya. Jadi mungkin pikiran kita gitu. Iya. Apa pekerjaan kita dari pertemuan ini? Mungkin juga. Sorry, saya potong. Makanan yang bagus kan yang sehat. Iya. Ya kan? Tapi sistem nilai yang diajarkan kalau kita menyuguhi tamu sebaik-baiknya, maka mewah jadi makanan. Padahal itu penuh penyakit. Iya. Harusnya kan seadanya nasi sedikit, tempe, tahu, sehat. Sesuai gizi lah. Itu justru menghormati tamu kan. Begitu sudah dikasih ini, dikasih pasta-pasta, dikasih ini, kelihatannya sopan kan. Iya. Wah, ini kita disambut dengan baik padahal justru dikasih penyakit. Oh, berarti pemerintahan selanjutnya yang menyiapkan makan siang sesuai dengan gizi yang tepat itu sangat sopan berarti. Sehingga nggak ada lagi pertanyaan sudah makan siang, Mbah Tejo. Nggak ada lagi. Itu sangat sopan. Iya, karena ketika saya nanya, misalnya Mbah Tejo nanya ke saya, Bib sudah makan siang, Mbah Tejo nggak perlu nanya itu karena negara hadir dalam makan siang. Ada bukan hadir. Ada, negara ada dalam makan siang. Karena begitu makan siang terlalu mewah, itu penyakit. Gula. Nanti anak-anak murid-murid dicek loh, kadar gula naik. Iya. Dicek lagi, lo kolesterol. Kenapa? Karena makan siang gratis kemarin. Banyak tepungnya. Gitu-gitu. Terus udang, cumi itu kan bagus kan mahal. Padahal ini kolesterol. Iya kan? Oke. Maksudnya kan dikasih ikan water. Tapi pertanyaannya, Mbak, ini terkait banget dengan Mbah Tejo. Kenapa kita sepakat bahwa ini kolesterol, ini gula. Tapi giliran rokok itu debatable. Padahal secara medis itu kan sudah disepakati bahwa rokok itu bahkan sampai negara bisa menulis di rokok itu bahwa rokok membunuhmu. Tapi Mbah Tejo sebagai perokok, saya setuju rokok membunuhmu asal fair. Yang ingin saya katakan fair gitu, Bib. Government ini fair. Kalau rokok dikasih peringatan, setiap pohon kelapa itu dikasih stiker juga. Santan membunuhmu, gitu loh. Jadi setiap kali kita mau naik kelapa, loh, jangan konsumsi kelapa ini. Terus gula membunuhmu. Terus sayur-sayur itu bagi orang yang sayur hijau, bagi orang kolesterol asam urat bahaya loh. Iya. Ini sayur ini berbahaya untuk asam urat, membunuhmu. Tapi kan kalau itu kan kalau berlebihan dan konteksnya kalau orang yang memang sudah punya asam urat. Kalau rokok kan tanpa berlebihan pun berbahaya, Mbak. Atau menurut Mbah Tejo enggak kalau enggak berlebihan rokok itu? Gini, sebagai perokok saya begini, Beb. Walaupun semakin diperlakukan tidak adil oleh government, semakin kita mendapatkan barokah. Kita menyumbang, karena kita perokok, kita menyumbang minimal 180 triliun per tahun dari rokok. Tapi diperlakukan smoking area itu di bandara udah kayak kandang anjing.
Sementara yang bukan smoking area lebar-lebar, Iya. iya kan? Lebar, terus enak kan? Yang itu terus dicat, kacanya dicat sampai segini gitu. Jadi kita cuma lihat bawah gitu. Iya kan? Di bandara-bandara. Tapi ada barokah. Justru di setiap smoking area, karena dengkul kita dempetan sama orang-orang, akhirnya kita kenalan. Silaturahmi. Kan? Saya banyak punya kenalan dari situ. Orang Sulawesi itu. Orang-orang yang non smoking nggak ngobrol karena jauh-jauh. Dan mungkin karena itu solidaritas di antara perokok itu kuat. Sehingga apapun yang terjadi mereka tetap bisa ngerokok. Itu juga Bah yang terjadi sebenarnya dengan masjid. Masjid itu di mal-mal, di tempat-tempat umum, itu selalu ada di basement. Gereja itu selalu ada di lantai 3, lantai 4, ber-AC, basement panas. Karena? Itu tadi. Seringkali itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa kadang kita memang mayoritas sebagai seorang muslim, tapi yang diprioritaskan justru kalian yang minoritas. Gitu. Tapi saya lebih suka yang minoritas. Kenapa? Contohnya gini, teman-teman saya di gereja, karena minoritas, itu banyak dapat proyek dari gereja kalau pagi. Gereja yang pagi hari. Iya. Muslim karena gede-gede, sorry ini kritikku, karena masjid itu gede-gede kan, berjamaah lebih bagus kan. Tapi faktanya jamaah di masjid itu, ini sorry kalau aku salah, tidak melahirkan solidaritas. Proyek-proyek itu karena saking banyaknya. Gitu loh. Karena nggak tahu kan, paling kita habis itu salam udah pergi aja, nggak ngobrol, nggak ini. Kalau yang di gereja itu kan sedikit ngobrol. Oh ada punya masalah, bapaknya sakit atau apa dibantuin sama yang lain-lain gitu, Beb. Berarti solusinya, Pak? Gimana kalau masjid itu dibikin kecil-kecil aja? Enggak, solusinya seharusnya. Supaya misalkan 50 orang. Jadi habis sholat kita masih ngobrol. Assalamualaikum, salam. Habis itu ngobrol. Kamu dari mana? Saya Anu Rizal. Gimana? Anak saya mau masuk kuliah nih. Itu anaknya mau masuk kuliah. Kan gitu. Lah, memang seharusnya jamaah itu membangun solidaritas. Enggak terjadi. Nah, cuma udah datang udah buat apa jamaah kalau habis sholat pulang. Makanya solusinya bukan masjidnya dikecilkan. Gimana? Tapi setiap masjid di Indonesia itu bikin smoking area. Biar mereka ngerokok, sentuh-sentuhan, dengkulnya, kemudian terbangun solidaritas. Oke. Tetap gede ya? Tetap gede. Yang penting dikasih smoking area. Karena itu imajinasi saya, Mbak. Tentang masjidnya Nabi Muhammad. Itu sekarang masjid, ngecas HP gak boleh, tidur gak boleh, kencing gak boleh. Ini nggak boleh, itu nggak. Padahal masjid Nabi Muhammad itu terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan. Oke, tapi kita nggak bisa ngeritik mereka melulu. Saya kasih contoh. Waktu saya tahun 80-an, itu namanya masjid kita boleh tidur. Nggak ada masjid yang dikunci. Itu dia. Saya ngelamar istriku, lamaran ditolak di Cilegon ini, saya tidur di sebuah masjid. Aku tunggu paginya, aku datangin lagi, aku lamar lagi gitu. Sampai akhirnya harus boleh gitu. Karena harus. Tapi aku tidurnya di masjid. Karena waktu itu nggak dikunci. Nah, coba sekarang kita fair. Tapi 90-an banyak orang yang curi sound system. Banyak akibatnya terus dikunci kan masjid. Terus yang salah siapa sekarang? Jangan nyalain masjid juga loh. Di Bekasi itu sampai ada dibunuh kan, oleh massa yang didakwa mengambil speaker masjid. Coba, gimana? Ya itu kan bukan solusi atas masalah itu, Pak. Sama kayak banyak orang yang didiskriminasi karena di KTP-nya ketahuan bahwa dia non-muslim. Wah, dia Katolik, kemudian sinis. Seorang bos mau ada pegawai baru ngelamar, dilihat KTP-nya. Tapi dia Protestan. Enggak lah, saya utamakan yang muslim. Nah, apakah solusinya menghapus kolom agama di KTP? Enggak. Yang dihapus adalah mindset bahwa kalau beda agama itu harus didiskriminasi. Sama ini yang seharusnya dikunci itu adalah pencuri-pencuri itu di penjara, bukan masjid yang dijadikan tertutup. Tapi masjid memang harusnya terbuka 24 jam ya. Terbuka. Jangan kalah sama warung Madura. Itu dia. Gitu loh. Warung Madura aja 24 jam. 24 jam. Tapi bener, itu tahun 90-an mulai dikunci. 80-an kalau kita kemana-mana, itu masjid terbuka. Berarti
obrolan ini memberikan paling tidak 2 usulan untuk masjid. Pertama, bikin smoking area. Yang kedua, buka warung Madura di pelataran masjid. Jadi biar masjid tetap terbuka tapi tetap aman karena ada orang Madura yang naruh celurit itu tadi, Pak. Tapi ngomong-ngomong soal smoking ya, tapi kita ya oke lah, kita sepakat itu berbahaya buat kesehatan. Tapi omongannya Pak Mahfud waktu masih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi menarik. Apa, Pak? Suka atau tidak suka sama rokok, rokok itu masih legal merokok di Indonesia, bukan ilegal. Maka di setiap ruang publik harus ada smoking area. Itu yang nggak dilaksanakan. Waktu di Mahkamah Konstitusi nomor berapa. Jadi setiap ruang publik harus ada smoking area karena walaupun merokok itu jelek, itu masih legal. Kalau nggak kita nggak fair. Iya. Gitu. Karena iya sama kayak ini, Pak. Dulu ketika Haji 2023, saya kebetulan jadi petugas haji. Itu kemudian DPR mengusulkan agar sarapan pagi itu dihapus bagi jamaah haji. Karena mayoritas jamaah haji tidak sarapan pagi. Dia sarapan di luar atau bahkan nggak sarapan. Terus kata saya, nggak bisa logikanya gitu. Logika negara dan logika perusahaan atau travel itu harus beda. Itu logika travel. Logika negara, dia harus menyiapkan sarapan. Karena itu kewajiban negara terhadap rakyatnya yang sedang berhaji. Adapun dimakan atau tidak dimakan, itu adalah hak jamaah haji. Oke. Jadi negara harus nyiapin. Dimakan nggak dimakan urusan jamaah haji. Jadi sama dengan ini. Sekarang nyiapin. Sekarang nyiapin. Di 2023 pun akhirnya nyiapin. Jadi akhirnya diakalin gimana sekiranya tetap ada sarapan. Jadi negara harus nyiapin sesuatu yang tidak dilarang memang. Maka itulah kebesaran Gus Dur kan, Pak. Gus Dur itu mungkin tidak setuju dengan beberapa konstitusi di negara ini. Tapi nyatanya konstitusi itu ada, maka kita harus menegakkan konstitusi itu. Karena itu kesepakatan kita. Karena kan kamu harus tetap adil terhadap sesuatu yang bahkan kamu benci, kata Al-Quran. Tetap kamu harus adil. Nah, dari sana, Pak. Itu sebetulnya keberatan saya terhadap kereta api. Kenapa? Kalau masih 3 jam nggak apa-apa lah sini Bandung. Kayak sini Surabaya itu 7 jam lebih. Nggak ada 1 jengkal pun yang boleh merokok. Bahkan bis sekarang gitu, Pak. Ini menyalahi, nggak bisa, ini ruang publik loh, kereta api. Mesti ada di Shinkansen aja, ada di Jepang di ruang merokok. Harusnya ada kalau taat pada. Kalau dulu kan di antar gerbong ya, Pak. Walaupun itu bukan ruangan ya. Sekarang itu bahkan kalau ketahuan ngerokok itu diturunkan di stasiun pertama. Stasiun pertama tempat dia ditemukan itu. Jadi ditemukan di sini, stasiun pertamanya langsung dia diturunkan. Jadi seharusnya disiapkan. Karena negara tidak mengilegalkan itu. Berarti bahkan kayak di penjara itu harus disiapkan. Di semua ruang publik. Cerewet itu kalau dalam Islam boleh nggak? Cerewet. Kalau nanya, cerewet dibolehkan atau makruh hukumnya? Cerewet. Boleh aja kalau memang tidak ada keburukannya. Tapi menurutku terlalu cerewet di bandara itu. Dikit-dikit ada pengumuman dilarang merokok. Udah jelas dinding-dinding sudah ini. Naik pesawat masuk. Ini penerbangan no smoking penerbangan. Terus nanti menjelang berangkat di toilet tidak boleh merokok juga karena ada alarm apa. Ya ampun, udah sekali aja kenapa sih peringatan, udah cukup kan tanda itu loh. Kalau itu saya nggak setuju, Pak. Itu cerewet, karena itu haram kan, cerewet gitu kan? Tidak pada tempatnya ya. Tidak pada tempatnya. Tapi kata Mbah Tejo, kalau ada pramugari dan pramugara yang memperagakan keselamatan penerbangan harus diperhatikan. Saya sudah tahu, Mbah. Itu kan cerewet juga dia. Tapi kok kata Mbah Tejo, Bib, harus dilihat itu, Bib. Karena itu bentuk adab kita dalam menghargai pramugari dan pramugara. Iya, itu memang manusia itu kompleks, Beb. Bahkan Ini masalah adab. Ini juga saya marah ke anakku, Randu waktu kecil. Dia naik pesawat terus pramugari atau pramugara peragakan, keselamatan, terus ada masker oksigen dan sebagainya. Terus Randu baca buku gitu. Perhatikan dong. Loh, kan kita udah sering naik pesawat, tapi ini adab. Gimana kalau yang memperagakan itu ibumu? Oh iya ya. Gimana kalau yang memperagakan itu adikmu? Nggak ada yang lihat. Kita sudah tahu, ini bukan kita sudah tahu, tapi ini adab.
nggak tahu ini cerewet. Kita sudah tahu. Apalagi sebetulnya saya sebel, Beb, pada peragaan itu. Dulu waktu tahun 90-an namanya peragaan keselamatan itu di awalnya demi keselamatan kita bersama. Kalau sekarang? Atas nama peraturan penerbangan internasional. Oh saya nggak. Ada coba berarti kan? Berarti bukan karena keselamatan kita, gitu loh. Tapi karena peraturan aja gitu loh. Gitu. Cuman mereka punya jawaban. Kalau kita demi keselamatan, nanti menonton tegang. Oh gitu. Ya udahlah itu manusia. Tapi kita awak pesawat atas nama mengikuti peraturan AVO apa gitu, penerbangan Asosiasi Penerbangan Sibil Internasional, maka kami peragakan. Jadi bukan demi keselamatan seharusnya kita. Walaupun tegang nggak apa-apa karena memang setiap aturan itu membawa dua sayap. Pertama peringatan yang menegangkan dan yang kedua kabar gembira yang membahagiakan. Yang penting setelah dibikin tegang dibikin bahagia. Makanya coba, oke, aku udah habis tegang dibikin bahagia. Sekarang Habib kepleset di situ, gitu loh. Terus aku mau nolong, Beb, ini bukan karena Habib lah ya, tapi atas nama pemerintah leluhur bahwa kita harus menolong orang, maka aku tolong. Enggak enak kan? Dasmu gitu, gitu. Harusnya kan nolong ya karena memang ingin nolong Habib. Itu loh yang kritik saya pada pesawat. Adabnya jadi nggak enak. Tapi karena demi sopan santun tetap aku perhatikan. Itu adab. Nah, tapi kan gini, Pak. Adab itu kan sopan santun ya. Yang sifatnya dinamis ya, Pak. Sama kayak saya ngomong gini. Carok itu kalaupun disifati sebagai budaya, maka budaya itu beda dengan tradisi. Tradisi itu statis. Dari leluhur udah begitu. Tapi kalau budaya itu budaya Gen Z, budaya generasi milenial itu beda-beda. Budaya Indonesia, budaya Amerika itu beda-beda. Budaya itu dinamis. Maka carok itu kalau memang sudah dianggap tidak sesuai dengan kearifan masyarakat sekarang, maka kita ya gak akan carok gitu. Dan belakangan tapi riset-riset yang aku baca, semalam aku baca sebelum ngobrol ini, bahwa jurnal-jurnal terbaru itu sudah mengkritik carok itu bukan budaya. Carok itu device budaya, perangkat budaya. Jadi budayanya adalah mempertahankan harga diri. Budayanya adalah orang Madura itu bukan hanya menahan malu, tapi tidak mau terjerumus dalam rasa malu. Karena malu itu adalah sebagian dari iman dalam Islam. Jadi kalau bisa jangan sampai kita ada di momen-momen yang memalukan. Walaupun malu itu sekarang aku bisa debatable loh, Beb, soal malu. Lebih malu mana mempertahankan istri atau suami yang sudah tidak mencintai dia, atau menyerahkan kepada orang yang dicintai? Karena kalau di wayang ada, gitu loh. Jadi seseorang punya istri, terus istrinya tiba-tiba jatuh cinta sama Arjuna. Yang dilakukan, ini baru dipentaskan di Sriwedari kemarin di Solo. Oke, kalau gitu aku antar kamu ke Arjuna. Karena kalau mempertahankan harga diri, nah ini juga latihan mungkin ini yang akan berkembang. Harga dirinya di mana, gitu loh. Wong istrinya atau suaminya udah nggak mencintai dia kok, ngapain dipertahankan dengan kelai, dengan apa? Serahkan. Makanya kalau di Islam, pondasi cinta itu adalah tanggung jawab. Makanya ketika ada seorang perempuan datang ke Nabi Muhammad, Nabi, saya sudah nggak cinta kepada suami saya karena suami saya itu jelek dan kebiasaannya kurang saya sukai. Bolehkah saya meminta cerai? Kata Nabi, silahkan. Makanya perceraian kan? Itu dibenci Tuhan tapi tidak dilarang. Karena itu bisa jadi solusi daripada mempertahankan kemudian membawa keburukan. Lebih baik cerai. Jadi, tapi memang manusia itu kompleks. Nanti pembaca atau penonton tinggal memilih. Saya lanjutkan yang cerita tadi. Si laki-laki ini mengantarkan istrinya ke Arjuna. Karena sudah tidak cinta lagi kepada dia. Karena ketahuan bahwa istrinya ada selingkuh. Main. Iya. Dan istrinya memang suka sama Arjuna. Udah diantar. Coba apa yang terjadi, tebak, Bik. Bumi gonjang kanjeng, ini Arjuna. Ya, sorry. Nah, ini. Oh sorry, gini ya. Kalau gini nggak sopan. Ini kata bapakku nggak sopan begini nih. Karena ini kan takut ada apa? Ini gini harusnya. Ah ini nih, tungguin Pak. Sebelum ke sana ya, saya lanjutin. Sopan dan nggak sopan ini juga berkembang, Pak.
Sekarang gini atau gimana? Dulu itu kalau ngasih itu gini, Pak. Oke. Kita bahkan kalau mau minum itu gini. Terus? Karena kenapa? Kalau ngasih gini, jenengan itu bisa lihat di sini itu ada bayangannya apa enggak. Karena kalau ada bayangannya berarti simbol bahwa jenengan itu tidak diracun. Karena racun itu bentuknya serbuk yang akhirnya menghilangkan bayangan di sini. Katanya begitu. Oke. Tapi saya nggak tahu juga. Jadi begini ya. Oke, jadi katakanlah ini suaminya ini, terus diserahkan istrinya ini. Wi konjang kanjeng langit kelap. Apa yang terjadi, Bib? Tebak. Momen yang menyedihkan. Karena menyedihkan. Ketiga-tiganya sedih. Yang cowoknya sedih karena ditinggalkan istrinya. Ya, terus? Istrinya sedih karena harus pergi ke cowok yang dicintainya tapi dalam kondisi yang sampai tidak nyaman. Ya, sampai bahasanya sampai terbawa. Iya, dan yang ini harus menerima istri tapi dalam momen yang juga awkward gitu. Oke. Di wayang orang Sriwedari yang saya tonton pekan lalu di Solo, menarik. Yang terjadi adalah kisana gitu ya. Kue satrio, aku ya satrio. Begini nih kamu menghina aku. Menyerahkan istri. Kita sesama satria, kita harus perang. Yang unggul itulah yang berhak. Gitu. Carok juga akhirnya. Tapi atas persetujuan, oke ini cara kesatria. Iya. Enggak, maksudku betapa sistem nilai itu betul. Tergantung. Makanya tapi kenapa tadi gemetar ketika ngomong gitu? Ya gemetar ya. Ya. Karena ya meturo aku, Pak. Iya. Harga diri. Tapi harga diri apa? Kalau ini kalian pertahankan, dipertahankan. Ini sudah jelas-jelas jatuh cinta sama dia. Bukan harga diri, bukan di depan orang, tapi kepada diriku sendiri. Kok bisa aku nggak bisa mempertahankan perempuan ini? Oke. Itu. Dengerin ya. Aku merasa gagal. Dengerin untuk para laki-laki atau perempuan yang pasangannya tiba-tiba mencintai orang lain. Betul. Karena gini, kalau dalam tradisi spiritualitas ternyata melabrak itu nggak punya harga diri juga ya. Betul. Mungkin karena dia seneng kok. Nah, dalam tradisi spiritualitas Islam kalau di tasawuf itu pola pikir dan pola rasa kita harusnya itu ke dalam, tidak keluar. Oke. Jadi tadi gemetaran karena mempertahankan harga diri di depan. Makanya sebenarnya kalau di logika itu spiritualitas dramatis banget, Beb. Aku bercerita ini wayang orangnya aku tontonin dan wayang orang dari Solo sekarang udah bagus, penontonnya anak-anak muda semua. 500 orang rata-rata. Waduh, itu salut banget. Itu cuman Arjuna kan saya aku lanang, kui lanang. Gitu. Aku satrio, kui satrio. Orang jamak seserahan perempuan seperti ini harus melalui perang. Siapa yang unggul? Gitu. Aduh, terus si ceweknya tuh cuma menangis gini. Jadi gitu. Kalau aku tuh di tasawuf, Pak ya. Orang pelit itu nggak ada. Yang ada? Yang ada hanya orang yang terlalu berharap. Jadi ketika terjadi perselingkuhan itu, maka yang pertama harus dilakukan adalah introspeksi. Kok bisa itu terjadi? Berarti ada masalah. Entah di cintamu, entah di pola hubungan rumah tanggamu. Entah di setan kemudian masuk ke dalam rumahmu. Berarti ada pola peribadatan yang bermasalah. Sehingga setan itu bisa begitu jauhnya mengganggu kamu. Jadi lebih ke introspeksi. Makanya aku selalu bilang, menikahlah di waktu yang tepat. Bukan di waktu yang cepat. Agar hal-hal yang seperti ini itu tidak terjadi. Sama kayak ini juga tadi saya perhatikan Mbak Tejo. Jadi Mbak Tejo itu sebelum ini Mbak Tejo ini sebelum masuk ke set ini izin Mbak ya. Nyatat sesuatu. Di pola pikir kok masih ada orang yang pakai catatan kertas dan pulpen itu. Sedangkan karena begini. Nutku itu di sini, Mbak. Ini. Kok coba, bisa itu loh? Coba sekarang aku ngobrol. Enggak, praktekan. Merepotkan lagi. Ada pulpen, ada kertas katanya. Enggak, coba sekarang praktekan aku lagi ngobrol sama Habib, terus Habib nyatet di situ. Iya, aku nyatet. Bib, jadi gini loh. Aku tuh ngebayangin waktu ada turun Iqra.
Waktu itu kan Al-Quran belum ada. Kenapa orang-orang sekarang kok begitu Iqra harus punya baca Al-Quran? Padahal waktu Iqra itu Al-Quran belum ada. Itu ayat pertama kan, Bib. Mestinya yang disebut Iqra membaca alam semesta ini. Coba apa yang terjadi? Aku nggak yakin bahwa Habib nyatet. Karena fitur di HP itu kan banyak. Bisa jadi sama chattingan sama yang lain. Lah, itu Ntar dulu. Tapi kalau begini, coba. Mana pulpen? Coba, Bib ngomong apa aja? Iya. Coba. Bah, jadi adab itu tentang sopan santun yang sifatnya dinamis. Tapi kalau nilai itu statis. Dari dulu sampai sekarang tetap sama. Oke, kan kelihatan aku nyatet omongannya Habib. Belum tentu, Bah. Enggak ada fitur lain di sini selain mencatat gitu loh. Enggak ada. Ini dia. Enggak ada. Masalahnya bukan di sini dan di sini. Masalahnya itu di sini dan di sini. Ya, karena kita berprasangka buruk. Karena walaupun Mbah Tejo gini. Coba. Iya. Mbak, gini. Jadi kita harus belajar sama tradisi karena seluruh tradisi itu mengajarkan bagi kita harus menjadi pengamat yang tidak kurusa-kurusu begitu ada kabar langsung percaya. Oke. Apa bayangannya? Aku nyatet. Aku ngegambar, Pak. Jadi masalahnya di sini dan di sini, Pak. Kan cuma ngegambar, pilihannya kan cuma 2. Nyatet apa enggak? Kalau ini pilihannya banyak banget. Bisa saja lagi nonton gitu. Ya itu pikirannya yang harus dibenahi, Pak. Karena gini, aku pernah dapat gambar itu di media sosial. Ada orang baca buku, ada orang main HP. Mana yang bagus? Terus semua bilang yang baca buku. Padahal ketika diperlihatkan, yang baca buku itu di dalamnya ada HP dan dia main game. Sedangkan yang baca HP itu ternyata di dalamnya ada buku dan dia baca buku. Jadi kalau menurut aku problemnya di kepala kita dan di hati kita. Yang penuh dengan suuzon itu, Bah. Enggak bisa gitu, enggak. Suuzon. Sekarang pulang nih. Bah, sekarang pulang lebaran nih. Pulang kampung. Oke, ada kakek, nenek ngomong. Anak-anakku semuanya, cucu-cucuku, selamat. Yang belum menikah, semoga cepat menikah. Yang sudah menikah, semua memperhatikan. Ini zaman dahulu, zaman tahun 80. Kan kelihatannya kita perhatiin. Iya. Padahal mungkin ini mikir apa, itu mikir apa, mikir apa. Tapi secara visual beradab. Iya. Tapi kalau coba tahun sekarang, anak-anak ini di reuni lebaran, pulang kampung. Anak-anak, hati-hati. Kalau perlu nggak usah ta'aruf, langsung saja seperti Bek Ja'far itu. Karena ta'aruf berapapun lama nggak akan mengenal. Namanya orang itu selalu tidak kenal. Satu jawaban menimbulkan misteri yang lain. Aku nggak akan mengenal calonmu. Ya gitu ya. Tapi sambil main HP. Dilihat di foto aja nggak enak, Beb. Padahal esensinya sama kan. Yang tadi memperhatikan tapi pikirannya kemana. Sama dengan main. Di foto itu nggak enak sama sekali. Iya. Aku setuju ini kalau bicaranya tentang etiket bukan etika. Karena etiket itu apa yang tampak di luar. Kalau etiket itu tentang nilai. Akhlak itu etika. Tapi kita memerlukan apa yang tampak di luar. Sebenarnya soal pramugari tadi yang begini-begini terus coba Habib tunduk. Ini semua penonton tunduk. Kalau ada pintu darurat ada 4 di foto ini nggak enak loh. Sama sekali nggak enak. Kasihan pramugarinya. Di fotonya dikasihan ke anaknya ini loh. Ibumu waktu jadi pramugari dulu. Loh, nggak ada yang perhatiin. Makanya itu yang membuat. Etiket. Iya, etiket yang tampak. Makanya aku selalu bilang bahwa jangan kamu memberikan kepercayaanmu 100% terhadap foto, media sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Islam itu bilang silaturahmi untuk meruntuhkan semua dugaan-dugaan yang. Makanya bagi aku silaturahmi yang menjadi bongkahan dari tabayun itu adalah tersambungnya hati. Maka silaturahmi tidak bisa dibatasi pada pertemuan atau pertanyaan langsung. Karena bisa jadi Gibran juga berbohong. Maka bagaimana kita mengulik isi hati dia? Di Sunda, saya 10 tahun tinggal di Bandung. Sunda itu ada namanya pancaniti. Niti yang pertama, niti itu penyimak. Niti arti. Niti surti. Niti bukti. Niti bakti. Niti yang sajati. Ada 5. Tahap-tahapan berpikir saya salut banget sama orang Sunda. Coba diartikan. Niti arti. Apa itu fufu bafa? Artinya apa? Oh, sebuah akun. Gitu loh. Terus niti surti. Dipahami.
apa? Kenapa akunnya Fufu Fafa? Hubungannya apa? Gitu loh. Oke. Ininya konten-kontennya apa? Terus niti bukti. Buktikan. Kita bahwa itu benar. kita nggak punya perangkat. Kita cuma mendengarkan bahwa kata Menkominfo enggak. Tapi kata netizen yang apa akun ini ya. Tapi tetap kita nggak bisa buktikan. Iya. Oke. Niti bakti, bayangkan kalau itu terjadi pada dirimu sendiri. Atau pada keluarga. Gitu loh. Apakah kamu akan melakukan hal serupa? Entah keluarga yang dituduh melalui akun ini atau keluarga yang membuat akun ini. Bayangkan gitu loh. Iya. Nah, habis itu pemahaman holistik itu orang Sunda niti yang sejati. Niti. Apa yang niti akan arti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti sajati. Jadi nggak terpengaruh oleh hoax. Siapa tahu hoax. Iya. Walaupun bisa juga benar ya. Iya. Gitu loh, Beb. Jadi jadi kaya ngobrol. Lu bukan, maksud tuh peran Habib ini loh. Di Islam itu ada namanya Al-Bari, Bu. Yang merencanakan, yang membuat blueprint. Tuhan itu 99 Al-Bari, Bu. Saya sudah membuat blueprint tentang wawancara ini. Mungkin soal ini sama sekali nggak ada yang pakai. Tapi manusia tetap harus bikin rencana kan, gitu loh maksud tuh. Ya aku berusaha Islam secara tetap bikin rencana walaupun nggak ada satupun yang keluar asal tenan nggak ada satupun nggak ada gitu. Ya aku juga punya rencana tadi mau ngobrol apa. Kan kita habis ngobrol di situ aku catat tapi tadi ngomong ini ngomongin apa ini ngomongin ini ternyata nggak ada yang keluar di sini. Iya itu. Karena kalau keluar pun terlalu maksain juga. Iya dan itu nggak baik. Nggak baik. Loh ini kok kenapa aku lipat ini ada transaksi honornya di sini. Ini punyanya itu. Ini punya kamu. Oke. Nggak apa-apa karena honor yang sejati itu kan bukan di kertas. Tapi di bank. Enggak, berarti gini. Ketika ini ada tanda tangan honor, ada bukti. Ini loh, Mbak Jiwo sudah kerja ini. Iya. Ternyata ini. Tapi ya salah juga, Pak. Karena sejatinya kita ini tidak sedang melakukan pekerjaan. Ini sejatinya percintaan ini. Obrolan-obrolan gini. Karena kalau pekerjaan seharusnya yang ditulis itu. Nyatanya yang keluar dari tadi tidak ada yang ditulis. Jadi ya sejati-sejatinya podcast ya gini datang ngobrol aja. Ya tapi saya kan tertarik tadi pas ngobrol di sana sebelum itu ngobrol di luar. Nanti topiknya makanya saya catat. Kalau nggak percaya nih. Ini bukan gambar begini, catatan betul ini, catatan. Adab soal wakawan. Terus Madira ada Nabi Yusuf ada yang Nabi Yusuf. Nggak keluar di sini. Padahal harusnya aku mau mencintai Nabi Yusuf bahwa mencintai juga jangan terlalu. Kan bapaknya Ishak ya? Ishak atau Ayub? Ayub. Kakeknya Ishak kan? Ayub pernah sangat mencintai, merindukan, terlalu rindu ditegur Tuhan juga. Gitu. Nggak keluar kan? Nggak keluar. Kalaupun keluar di sini kan maksain kan? Iya, gitu. maksain. Dan kalaupun udah keluar ini nanti di-cut sama produser ini. Jadi ya berarti PR-nya memang banyak masalah-masalah gap generation. Itu kan soal gap generation ya, Pak? Ya, bahwa soal menurut ini sopan, menulis menurut itu ini, di sini. Kemudian tadi Pak Tejo, tapi Dani itu setuju sama aku. Dani setuju sama aku. Ya karena sama-sama tua, Pak. Kan aku kan nanya, Dan, apa Mas? Nek kowe nyetir, terus bojomu, siapa? Wulan di sebelahmu, main HP, wah aku gak seneng Mas. Ngono. Sama aku sama Dani. Sama. Jadi dia nyetir, Wulannya main. Enak banget kita nyetir dia main HP. Mungkin karena itu menikahlah dengan yang sekufu, yang satu angkatan. Berarti Wulan dan Dani itu angkatannya beda. Berarti Dani harus nikah lagi nih. Sorry Wulan guyon. Aduh. Mbak, ini aku izin buka HP karena ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp yang masuk. Pengen aku niti bukti sampai niti sejati. Niti arti, niti surti, pemahami, niti bukti, empiris, niti bakti. Bayangkan niti sejati holistik.
Iya, pengen tak konfirmasi kepada Jo. Tapi di sana, Bah. Oke. Di ngobrol-ngobrol. Nah, ini juga, Pak. Gap generation. Ini kita udah ada audio. Tapi memang harus nurunin audio lagi, Pak. Oh iya. Oke. Karena yang sejati itu di sini. Tapi yang terlihat itu di sini, Pak. Oke. Jadi gap generation gap. Iya. Jadi ada generasi yang berbeda. Nah, ini saya bukan main HP loh, Pak. Saya baca pertanyaan nih. Tapi kalau kalau yang proklamasi itu asli kan? Yang mic-nya Bung Karno itu. Jangan-jangan mic-nya di situ, tapi mic sebenarnya ada di sininya Bung Karno, enggak kan? Enggak. Berarti zaman dulu lebih asli ya? Zaman dulu lebih asli. Oke. Dan mic sejatinya sebenarnya ya bukan di sini juga yang Bung Karno itu. Tapi di hati orang-orang itu. Bahwa mereka ingin merdeka. Oke. Berarti Deddy Corbuzier itu juga nggak sejati, itu pura-pura juga ya? Enggak, kalau yang Deddy beneran. Deddy beneran. Karena nggak ada mic ininya kalau yang Deddy. Oke. Dan jangan-jangan juga suara yang sejati kita bukan di kotak suara, Pak. Tapi di? Ya, di hati dan di pikiran. Wow. Iya. Nah, ini Mbak ada dari Herman di Sampang. Mbah, kangen pulang kampung nggak? Dan ada rencana pulang kampung terus menjadi pejabat di kampung untuk membangun kampung. Kalau rencana pulang kampung itu orang Sampang. Iya. Hampir setiap berapa bulan sekali, kadang-kadang nggak sampai 6 bulan, aku pasti pulang kampung. Tapi bahwa ingin menjadi pejabat, enggak. Karena kalau kita ngomong sopan, Beb, cenderung kan aku harus sopan, harus etis. Iya. Umumnya kan aku harus etis terhadap Habib, Iya. etis terhadap penonton. Tapi yang paling penting etis itu terhadap diri sendiri. Itu yang kita lupa. Kita harus sopan pada diri sendiri. Nah, orang yang nggak punya mental pejabat terus maksain diri jadi pejabat, itu nggak sopan Kepada dirinya sendiri. Aku merasa aku ini seniman. Iya. Gitu. Jadi tugasku mendalang, talk show, bikin musik, main film. Begitu aku jadi bupati, aku sangat gak sopan pada diriku sendiri. Sudah. Lah, pejabat itu bukan dalang ya? Dia wayangnya. Pejabat itu wayang. Wayang. Iya. Jadi kan aku dalang, aku nggak mau jadi wayang gitu. Ini kan. Jadi jawabanku itu terhadap yang tadi. Apakah pulang kampung sering? Apakah mau jadi bupati atau apa? Sorry. Kalau aku punya mental memimpin daerah, aku pasti entah jadi bupati atau gubernur. Dan sekarang sudah cukup jadi presiden kan? Iya, presiden kan Cukers kok. Masa jadi malah bupati? jadi bupati turun dong. Ya sama, aku juga gitu. Lu nggak mau jadi bupati? Lu aku Habib kok. Kok malah suruh jadi bupati itu lu? Berarti, Beb, orang-orang seniman yang nyalon jadi gubernur atau bupati itu dia sudah nggak yakin sama kesenimanannya, sudah mentok. Atau mungkin dia ingin mengelola negara ini secara seni. Nggak bisa, Beb. Namanya mengelola negara itu harus dari kecil dibiasakan. Mimpin kelas, ya kan? Mimpin OSIS, mimpin itu, mimpin ini, mimpin ini. Kalau dari kecil aku main wayang, dari main nyanyi, dari kecil juga aku masa tiba-tiba terus memimpin orang gimana? Nggak ada bakatnya. Wong aku ikut rapat aja nggak tahan. Iya. Aku paling nggak tahan ikut rapat itu. Ngomongnya bulet-bulet semuanya gitu loh. Dan ini Pak biasanya. Kan tiap hari kita harus dengerin rapat. Kepala dinas ini. Waduh nggak tahan banget. Kalau dalang aku seneng, happy. Iya. Dan ini juga, salamnya juga. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Iya, kalau pejabat harus gitu. Iya. Padahal salam kita satu, Assalamualaikum. Iya. Oh, sudah semuanya. Iya. Kita Assalamualaikum, yang non-muslim jawab sesuai salamnya. Karena apapun salamnya, semua itu adalah doa untuk keselamatan. Komitmen untuk keselamatan. Nggak perlu, kalau kata Cak Nun, kambing itu nggak perlu berkokok untuk toleran kepada ayam. Tetap aja ngembek aja dia. Karena tinggal dulu lihat kambingnya. Kenapa? Kalau kambingnya seniman, kalau kambingnya pejabat bisa aja pertama satu terus kuk ya. Terus wah. Untuk tiga untuk gajah.
Iya, itu kan nggak perlu. Itu Pak. kambing yang pejabat. Kalau Pejabat. kambing yang seniman, udah cukup. Selesai cukup. Nanti ayam kukruyu gitu. Itu nggak perlu. Dan ini Pak, itu mengingatkan aku tadi. Ayam itu yang bener kata orang Sunda kongkorongo. Orang Sunda bilangnya kan kongkorongo. Kalau orang Jawa kan kukuruyu. Iya. Yang bener yang mana? Yang benar kalau ayam yang bunyi, bukan orang Sunda atau bukan orang itu Iya. dalam kelihatannya artinya soal madhab mana yang bener itu jawabnya seperti ini. Betul. Mana ayam itu kongkorongo apa kukuruyu? Nah, itu- yang bener yang mana? Yang bener tanya ke ayamnya. Tanya ke Iya. ayamnya. Gitu kan. Dengarkan ayam. Karena gitu. Kalau dalam Yang bener Islam, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali, ya gitu kan? nggak ada. Yang benar adalah Rasulullah. Itu hanyalah penglihatan mereka terhadap Rasulullah. Dan untungnya dengan penuh kasih Allah menugaskan Rasulullah untuk berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, bukan sebagaimana aku sholat. Kalau sebagaimana aku sholat, di antara madhab-madhab itu pasti hanya satu yang benar, yang lain salah. Karena model sholatnya Nabi Muhammad cuma satu. Tapi kata Nabi, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Imam Syafi'i melihatnya begini. Sebagaimana kamu lihat aku sholat kan? Iya. Bukan sebagaimana aku sholat. Nah, di mata Sujiwo Tejo, sholatnya Kanjeng Nabi itu adalah kalau berjalan agak menunduk. Kalau ada orang yang lain ngomong, dia merhatiin. Nggak main HP. Nggak main HP. Gitu loh. Iya. Kalau ada pramugari ini, dia nggak tunduk tapi memperhatikan. Iya. Itu sholatnya Kanjeng Nabi di mataku. Iya. Harus menghormati ibunya. Iya. Gimana kalau gitu? Itu menurut aku gitu. Ya aku setuju bahwa sholat itu di antaranya itu adalah yang disebutkan oleh Mbah Tejo karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menjauhkan kamu dari kekejian dan kemungkaran. Dan memang aneh, Mbah. Dan aku janjian jam 1 sampai sini. Aku sampai sini jam 1 kurang seperempat. Iya. Itu Tanya sholat. ke Rizal, aku hampir nggak pernah telat. Iya. Gitu. Loh, aku nanya bentar tadi. dulu. Maksud itu karena aku menurut Kanjeng Nabi, sholatnya Kanjeng Nabi dulu. Kanjeng Nabi sholatnya begitu enggak? Di mataku sholatnya Kanjeng Nabi kalau janjian tepat waktu. Iya. Gitu. Betul. Aku tadi nanya, wah tumben nih Mbah Tejo 1:30 belum datang. Sudah Ternyata di depan. sudah di depan. Sudah di parkiran. Sudah di parkiran. Nah, itu juga Mbak, karena kan aku ditanya kan, lah Bib itu ada orang sholat tapi tetap berlaku keji dan mungkar. Terus kata aku, kira-kira kalau kamu beli TV, kemudian TV-mu nggak bisa hidup, yang pertama kamu lakukan protes ke pabrik TV atau introspeksi, jangan-jangan kabelnya salah. Ya introspeksi, ya begitu. Itu padahal pabrik bisa salah. Kenapa giliran kepada Tuhan? Tuhan bilang, sholat itu akan menjauhkan kamu dari kekejian dan kemungkaran. Yang kamu lakukan pertama kali protes, bukan introspeksi. Jangan-jangan sholatku yang salah. Makanya tetap keji dan mungkar kepada orang lain. Nah, buat Mbah Tejo, sholatku itu tidak terlambat, disiplin dan lain sebagainya. Karena aku melihat Nabi sholatnya begitu. Masalahnya karena Mbah Tejo belum pernah melihat Nabi. Baru cucunya Nabi. Itu kalau kata orang Jawa Timur ada. Apa? Sama ada jancuk. Tapi Mbah Tejo, berarti pulang kampung ngapain, Mbah? Kenapa setiap 6 bulan tuh pulang kampung? Ziarah bapak ibu saya. Ziarah. Nggak enak kalau udah lama nggak ziarah itu nggak enak. Nggak enak aja. Rasanya nggak enak aja. Dari jauh kan bisa mendoakan. Itu juga prinsip sebetulnya bagus juga sih. Tapi saya kadang-kadang nggak fair kalau mikir begitu. Yang mendoakan dari jauh bisa juga. Tapi kadang-kadang nggak fair. Loh, kalau mau gituan kok harus deketin sama istri atau kok nggak dari jauh aja gitu. Nggak fair kan? Iya. Kalau mau gituan sama istri harus deket, harus fisik bener, nggak bisa dari jauh aja membayangkan. Nggak bisa kan? Iya. Harus didatangin. Kenapa untuk ziarah nggak datang? Walaupun itu ada faktor gap generation juga ya. Kalau Gen Z bisa dari jauh tuh. Mendoakan pakai? Dia bisa, ada caranya itu dia. Gimana? Nggak tahu saya bukan Gen Z. Tapi
Tapi sampean masih Gen Z. Enggak, milenial. Sampean kalau di Arab masih foto-foto. Ayo. Itu Gen Z. Ada di IG. Itu Gen Z. Menurutku masih. Aku itu tanya ke teman. Sesuatu yang sifatnya spiritual langsung jangan dimuat di medsos. Biar kita sama Tuhan aja yang gitu. Terlalu tua. Jadi aku umroh aku nggak pernah di medsos. Terus lihat Ka'bah gini, sehat gini. Nggak pernah. Coba aku klasifikasikan, Mbak. Iya. Gen Z itu foto di Ka'bah, tapi dia membelakangi Ka'bah. Jadi yang terpenting bukan Ka'bahnya, tapi dianya. Oke. Masalahnya, Beb. Ini Ka'bah gede banget, Beb. Iya. Tangan manusia cuma kalau Ka'bahnya di depan, selfie itu tangannya harus berapa kilo Nah, enggak, Beb, ini, gitu. Pak. Ya Enggak. pasti logikanya pasti begini, Beb. Beda, Pak. Ya. Jadi kalau Gen Z itu foto di depan Ka'bah tapi membelakangi Ka'bah karena bagi dia lebih penting dari Bukan Ka'bah. itu, karena tangannya nggak cukup kalau Enggak. Tapi kalau generasi milenial, dia foto di depan Ka'bah, tapi dia menghadap ke Ka'bah, bukan menghadap ke kamera. Oke. Nah, kalau Mbah Sujiwo Tejo bahkan tidak foto-foto. Enaknya jadi cucu Kanjeng Nabi itu selalu ada alasan. Bukan, itu sebagai orang Madura, Pak. Oke. Justru sebagai orang Madura. kalau Mbak Tejo, Karena orang Madura itu kalau nyanyi 16 Agustus tahun 45. Loh kok 16 kok bukan 17? Karena belum selesai. Loh kok bisa? Iya, 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Itu orang Madura. Jadi sama kalau depannya ada A. Selalu A. Iya. Bukan berkibarlah. Berkibarlah Iya. benderaku, lambang suci, gagah perwira, terus di seluruh rakyat Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Jadi kalau itu tadi Gen Z, generasi milenial, Mbah Tejo tidak foto-foto karena umroh, haji, berziarah ke makam Nabi, bertawaf di Ka'bah itu adalah aktivitas spiritual. Tapi ada yang lebih atas lagi. Apa itu? Dia tidak pernah foto-foto karena semua hal dalam hidup ini adalah sakral dan spiritual. Duduk di sini gak foto-foto. Mbah Tejo masih foto-foto tadi duduk di sini. Ini sebenarnya aktivitas spiritual juga seharusnya. Okay. Obrolan ini juga spiritual. Okay. Antara hati ke hati. Jadi puncaknya di sana sebenarnya. Harusnya ini spiritual ya. Seharusnya nggak boleh foto-foto. Seharusnya nggak boleh foto-foto. Ini spiritual juga. Oke. Masukan bagus. Iya. Bagus. Tadi soalnya saya masih foto-foto. Mas Tejo masih foto-foto. Kalau tujuanku adalah untuk ngasih tahu ke pemirsa bahwa aku meletakkan diri lebih rendah dari Habib. Sehingga kalau ketemu Habib kelihatan seneng. Makanya minta difoto. Padahal aku nggak seneng, biasa aja gitu. Jadi, tujuanku foto-foto di Ka'bah juga gitu. Bahwa aku seneng ketika melihat Ka'bah karena Ka'bah ini salah satu pancaran sinar Tuhan. Aku seneng ketemu Tuhan di Ka'bah ini. Tapi nggak enak, Beb. Udahlah, itu urusanmu sama Tuhan. Ada juga orang yang gini. Nongkrong gini, set gini, gini di Beb. Iya. Itu Ka'bah terus gini di foto, di Instagram. Aku menangis di depan, begitu loh. Kenapa kasih tahu gitu loh. Ya karena temanku, generasiku itu dul bukan Ahmad Dhani, Pak. Itu pola pikir yang Ahmad Dhani. Sekarang gini. Itu gap generation, Pak. Ada pemusik besar namanya Rod Stewart. Ya. Yang dari I can tell by your eyes. Tahu nggak? Aku nggak tahu. I don't wanna talk about it. Itu pernah menghentikan show-nya di Jakarta. Karena semua orang selfie. Gitu. Dia pengen kalau nonton aja. Di situ hadir here and now. Tapi dengan selfie, mereka ingin mengabadikan here and now itu. Pengen ketika memang. sudah 1 tahun bukan dia cuma lihat. itu, dia men-share ke teman-temannya juga sehingga akibatnya yang nonton di situ 100.000 katakanlah bisa jadi jutaan orang, ya kan? Artinya. Tapi Rod Stewart atau mungkin salah Mick Jagger atau Rod Stewart, mungkin ketukar sorry. Dia pernah menghentikan dan dia balik
hentikan dulu yang selfie. Kalian di sini pengen nonton aku kan? Kalau sekarang malah banyak musisi yang angkat kameranya. Iya memang, karena musisi yang masih jadi-jadian belum kayak aku gitu, musisi yang gitu. Itu juga Pak, ada seorang pelari internasional juara dunia yang akhirnya membuka jam tangannya kemudian dia buang karena katanya yang bikin dia gak menang selama ini adalah jam tangan karena dia berpatok kepada kecepatannya harus sekian waktunya harus sekian persis seperti kata Rumi. Kata Rumi, zikir itu bukan ketukan tasbih, tapi ketukan kesadaran di pikiran dan di hati. Kalau gitu, jadi jangan pernah pakai tasbih lagi kalau gitu ya. Ini yang bikin mestinya nggak harus ini ya. Gitu. Itu yang jadi masalah. Kenapa? Ketukan subhanallah mestinya nggak harus sampai 33. Ya udah di sini aja. Apalagi kalau tasbihnya yang digital itu. Mahal lagi. Subhanallah. Berarti ini generasi lama lagi. Generasi lama itu. Jadi ini. Iya, bukan hitungan tasbih, tapi ketukan kesadaran di hati dan di pikiran. Subhanallah, aku bukan siapa-siapa. Subhanallah ini, subhanallah. Setiap subhanallah itu ada nilai itu. Bukan subhanallah dari Jogja. Subhanallah naik batik air. Bukan subhanallah. Coba nanti pegang dulu. Ingat-ingat besok sama lusa rezekinya Habib banyakan mana. Kalau banyakan besok berarti dapat barokah dari tasbihku ini. Oh iya. Kayaknya ini sudah dikalungkan ke aku dapat barokah gitu. Oh gitu. Coba perhatikan besok lebih banyak rezeki atau enggak gitu. Masalahnya besok kita masih hidup belum tahu nih, Pak. Tapi soal itu, la tas'al rizqat kama lam atlub minka amalagat. Jangan tanyakan rezekimu besok karena aku juga tidak bertanya ketaatanmu besok padaku seperti apa. Oke. Jadi nah ini ke yang kedua, Pak. Enggak, salah Beb. Habib memberikan rezeki seperti orang-orang mengartikan rezeki. Pasti duit hubungannya. Atau padahal yang aku sebut rezeki, teman. Itu rezeki kan? Iya. Bertambahnya teman, kesehatan, kebahagiaan itu kan rezeki. Iya. Gimana sih? Maksudku rezeki itu. Bahkan sakit pun rezeki kalau supaya kita mengingat. Iya, mengingat Tuhan. Iya. Karena kita cenderungnya ingat Tuhan kalau sakit. Iya. Kalau seneng ingat mantan gitu. Tapi mantan itu memang bagus untuk dikenang. Cuman jangan terlalu sering mengenang. Karena mengenang adalah pekerjaan pensiunan. Yeah! Bah, ini dari Nira di Sukabumi. Mbah Tejo ada yang pernah marahin balik enggak? Kan soalnya Mbah Tejo dilihatnya di media itu suka marah-marah aja. Iya kan, sering marah-marah karena orang main HP ketika Mbah Tejo ngomong. Itu kemudian karena enggak niti arti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti yang sajati. Di dalam setiap pertemuan dimanapun selalu saya awali, saudara-saudara, saya bukan orang yang benar. Itu pertama pasti. Tanya saya istri saya itu orang yang paling stres di dunia karena aku ini laki-laki bajingan. Maka tolong dengarkan ibu-ibu, yang tolong dengarkan aja apa yang aku sampaikan, jangan lihat hidupku. Itu pasti gitu awalnya. Yang kedua, tolong jangan ada yang main HP. Bukannya ini ceramah ini paling penting, ini di pesantren-pesantren dimanapun pasti ada gitunya. Pasti ada, hidup itu banyak kepentingan. Misalkan anak lagi sakit, ya udah, tapi nggak usah datang ke sini. Kalau datang ke sini nggak usah main HP karena ganggu sekitarnya. Oke. Itunya nggak dimuat, yang dimuat ketika aku marah. Aku marah karena di luar kesepakatan sudah. Konteksnya hilang. Sudah saya kasih awal, kalau enggak, ini bukan yang terpenting loh ya. Kalau masih ada perlu, mending meninggalkan sekarang daripada pergi di saat kita lagi ngomong. Itu sangat tidak enak. Bayangkan kalau bapakmu lagi ngomong, istrimu lagi ngomong, orang pergi. Mending pergi sekarang. Betul. Itu nggak ada. Maka aku jawab yang Sukabumi, tapi aku nggak. Aku pernah viral yang marah-marah itu. Iya. Tapi aku nggak jawab. Itu di awal aku udah ngomong. Kita harus sepakat, yuk kalau sepakat oke. Dan sebenarnya itu nggak perlu kesepakatan. Kalau dia Muslim, itu di Quran dibilang mazaghal basaru wa mata. Nabi Muhammad itu setiap ada orang ngomong, beliau selalu perhatikan itu. Bahkan setiap duduk bersama orang, beliau itu selalu perhatikan.
Sehingga kemudian sahabat-sahabatnya kalau 7 orang duduk sama Nabi Muhammad, 7-7-nya ketika pulang cerita kepada istrinya, kenapa Nabi kok perhatian banget? Karena semua sama-sama adil diperhatikan sama Nabi. Cuman pernah nggak, Bah, ada orang yang tersinggung dengan itu dan kemudian marah-marah ke Bah Tejo? Aku takutnya aku nggak bisa menguasai diri. Itu oh aja. Iya, itu khas orang Madura. Iya. Kalau aku nggak bisa menguasai diri, terjadi hal-hal yang tidak. Karena dia sudah gemetar bibirnya gitu. Sebenarnya, menurut Bah Sujiwo Tejo, Raja Jawa itu siapa? Saya benci ayah saya karena gak nafkain saya beserta ibunya sampai ibu saya meninggal. Bolehkah saya kemudian marah kepada dia? Bah, ini ngobrol-ngobrol gini, memang bagi saya musir, kan? Enggak. Jadi bagi saya semua kegiatan itu spiritual. Umroh ya spiritual, haji ya spiritual, ngobrol-ngobrol. Tapi itu masukan menarik. Semuanya spiritual. Iya, ngobrol-ngobrol gini spiritual. Tapi kerja juga spiritual. Saya kerja dulu. Gitu. Iya. Saya jadi ingat ada hadis, nggak tahu palsu atau enggak gitu. Ada orang yang tiap hari ke masjid gitu, katanya Beb. Terus ditanya sama Merabi, siapa yang ngasih makan? Kakaknya katanya. Terus Nabi bilang, kakaknya lebih mulia daripada dia. Betul. Ya, itu kata Sayyidina Umar bin Khattab. Gitu. Bahkan Nabi pernah suatu hari ngaji, kemudian ada orang yang lewat di depan masjidnya Nabi, dia mau bekerja. Kemudian kata sahabat, betapa ruginya dia di sini ngaji, dia malah kerja. Kata Nabi, gak gitu cara pandangnya. Orang yang bekerja agar diri, orang tua dan keluarganya tidak ngemis, dia sedang jihad di jalan Allah. Jadi kalau ada pegawai yang mati di atas laptop karena bekerja, itu matinya mati syahid. Oke, dengerin. Iya, karena bekerja. Oke, betul. Berarti sekarang kan Habib mau bekerja. Saya mau kerja. Nah, saya ini pergi juga mau kerja supaya bisa belanja. Oh. Siapa yang lebih mulia? Sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.